يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Syukran. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Panas ya? Belum ya? Dengan nikmat sehat tersebut kita bisa datang ke sekolah dalam melaksanakan kegiatan kita. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala, Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan, seterusnya seluruh anak-anak Bapak sebagai generasi harapan agama, bangsa dan negara yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini bukti tanda kecintaan kita kepada Rasul. Sebelumnya mohon maaf kepada kalau ada anak-anak Bapak yang Nasrani, ada ya? Mohon maaf, karena ini adalah tinjauannya, kacamatanya Islam, agama Islam. Jadi menyesuaikan saja kalau ada yang berbeda dalam keyakinan. Kita itu sama. Jadi kita ini sama-sama ciptaan Allah. Nenek moyang kita sama, Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa, sama turunannya. Jadi tidak ada perbedaan kita itu. Adalah masalah keyakinan agama itu adalah hal-hal yang prinsip. Jadi kalau ada kita berbeda dalam hal masalah akidah, masalah agama, maka tetap kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Itu yang penting. Jangan sampai kita tidak menjaga kerukunan tersebut. Nanti antum kan sudah belajar itu dalam pembelajaran agama, kerukunan umat beragama. Bapak Ibu jamaah peserta peringatan Maulidun Nabi, ada istilahnya maulid. Ada sebentuk ya. Ada maulid, ada maulud, ada mulut. Itu udah mulai mulutnya itu. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Nanti giliran ibu-ibu juga Bapak abda pula itu. Biasa aja, santai aja. Ya, ada maulid supaya tidak ada perbedaan ya. Saatnya jam kedua dimulai. Makasih informasinya. Insya Allah, luar biasa. Dikirain saatnya pulang tadi. Kalian kan senang kalau sudah pulang.
Ya, ada maulid, ada maulud, ada maulud. Maulid itu adalah peringatan peristiwa kelahiran Rasul, hari kelahiran. Kapan Nabi Muhammad itu lahir? 12 Rabiul Awal. Terus itu aja yang tahu. Hari Rayo. Masya Allah. Tahun gajah, ya, serangan tentara bergajah. Hari Isnin itu maulid. Kalau ada peringatan maulid berarti memperingati sejarah hari kelahiran Rasul. Mungkin antum semua sudah tahu itu, ada di media sosial bermacam-macam pendapat, ide, macam-macam, ada yang menyatakan bid'ah malahan gitu. Itu tidak perlu ditanggapi, itu bukan hukum. Hukum maulid bid'ah itu salah itu. Kita kan YouTube juga itu. Jadi hukum itu tidak ada yang bid'ah. Halal, haram, mubah, apa lagi? Makruh. Bid'ah itu bukan hukum. Maka diluruskan, cerdas kita. Jadi umat jangan dibodoh-bodohi. Kemudian ada maulud. Maulud itu artinya bayi atau anak yang dilahirkan. Ada enggak tanggal 12 Rabiul Awal itu yang lahir? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia, anak, bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci dan fitrah. Jadi tidak ada perlu beda pendapat lagi. Nah, kalau malum mulut, nah, itu makan-makan lah itu. Nah, kalau siap ini ada mungkin masalah juang atau makan-makan yang lainnya, itu terserahlah. Tapi yang jelas perbedaan itu agar umat cerdas, jangan dibodoh-bodohi, agar umat tersebut tidak salah di dalam menyikapinya. Oh, kenapa ada yang menyalahkan peringatan maulid tersebut? Mungkin kalau seandainya ada peringatan itu maksiat di dalamnya, buka domino, main judi, mabuk-mabukan, pesta pora, atau main-main maksiat lainnya, baru salah. Tidak boleh. Tapi kalau dibuka sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan Rasul, mulai dari kecil, lahir, terus sampai remaja, dewasa, perjuangan Nabi, orang tua Rasul, kehidupan keluarga Nabi, dan seluruh siklus kehidupan sampai beliau wafat, perperangan. Kalau itu dibuka, itu malahan boleh dan malahan wajib umat Islam mengetahuinya, karena itu bahagian dari ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Hati-hati itu. Talabul ilmu. Di sini berapa jurusan? Bu? 4. Kan luar biasa itu. 1. Apa? TKJ. Apa tuh? Kalau ingin kita ngerti, tahu dan faham tentang komputer, harus belajar itu. Kalau tidak akan tahu. Otak-atik aja, bongkar, masang tidak bisa gitu kan. Bongkar pandai saja itu. Ilmu itu ilmu untuk menata kehidupan kita masa depan. Apalagi yang kedua jurusannya? Apa tuh? Otak? Nah, berkantoran. Kalau ingin karajo di kantu harus mengerti ya, tidak main acak-acakan saja doh. Itu ilmu. Talabul ilmu, utlubul ilmu. Banyak hadis yang menyatakan, bahkan di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan ilmu itu setara dengan iman. Luar biasa itu. Yarfa'illahu alladhina amanu, itu iman. Minkum yarfa', Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Yang keduanya wa utul ilmu, itu ilmu itu derajat. Nah, jadi oleh sebab itu sangat penting sekali bagi kita ilmu, baik ilmu dunia apalagi ilmu akhirat. Apa saja yang harus kita contoh terhadap Rasul?
Oh, ada ayat yang menyatakan, tadi surat apa tuh? Al-Imran. Ada dalam surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu terkenal itu. Malah udah hafal bagi kita. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik bagimu. Kira-kira yang awak tauladani bagi Rasul. Kita umat Islam, terutama manusia pada umumnya, yang mencontoh dan mentauladani kehidupan Rasul, maka dia akan menuai keselamatan hidup, baik kehidupan mulai dari dunia, apalagi nanti kehidupan di akhirat. Di antaranya adalah akhlak Rasul. Rasul diutus ke permukaan bumi ini, salah satunya adalah liutammimma makarimal akhlak, perbaikan terhadap akhlak. Kan ada materi-materi sekolah itu, bagaimana akhlak itu yang baik, akhlak terhadap guru, akhlak terhadap orang tua, akhlak sama-sama kawan awak, akhlak kepada yang kecil. Kalau di Minang namanya katoh mandaki. Ada di sini belajar bam apa? Bum apa? Bom. Bam. Nah, bam ya. Ada belajar bam? Ada. Enggak ada ya? Oh, kalau satu. Apa itu bam? Bukan hanya kita pelajari, diamalkan. Ada katoh mandaki, katoh manurun. Katoh mandaki itu kasiado. Ya diamalkan. Bahaka guru hawa. Adab tata krama tu. Orang tua kita di rumah siapa? Ayah dan ibu. Kalau mau panggil mami dan papi silakan, enggak apa-apa. Di sekolah siapa orang tua kita? Bapak guru dan ibu guru yang membimbing. Membimbing menyelamatkan awak selamat dunia akhirat. Itu bukan main-main itu. Bukan membimbing ya. Membimbing. Kalau ingin kita selamat, maka guru kita lah yang akan membimbing. Maka nanti di akhirat itu, di surga itu nanti ada masuk surga berbondong-bondong. Baca dalam Al-Quran, akhir surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Orang-orang bertakwa nanti dibawa ke surga berbondong-bondong. Kenapa? Dia dulu saling menyelamatkan semasa hidup di dunia. Ya, nanti mana tahu kan Pak Indra gitu kan udah berada di surga. Mana beliau udah pulang? Izin Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz Indra ini guru apa dulu tuh di sana. Ya, mana tahu beliau sudah berada di surga. Terus kita masih mampir di tempat yang lain, belum ke surga, dicari-cari itu. Dulu ya. Guru-guru SMK nasional kok enggak ada kelihatan di sini. Terus mana siswanya? Terus cari itu. Itu namanya pertolongan, syafaat teman. Ada syafaat teman kalau kita berteman dengan orang baik, ada. Tapi kalau tidak ada. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita akhlak diperbaiki, diamalkan. Innama bu'itsu liutammimma makarimal akhlak. Jadi akhlak itu sangat perlu. Akhlak itu nanti kalau dibawa ke ilmu tauhid, adab namanya itu. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Hati-hati, apa semuanya. Kadang ilmunya banyak, adab kurang. Bahasa Jawa di Minang ndak watarati itu. Contoh kayak gitulah. Kalau bahasa Indonesianya tertib, nah gitu. Bahasa Minang kan tarati gitu. Enggak tertib dia. Kenapa? Dia ndak punya adab. Pengamalannya itu yang kadang dia tahu. Makanya pengamalan itu yang penting. Apalagi nanti kita di masyarakat, nama baik kita, nama sekolah kita itu taruhan. Jadi yang akan kita contoh yang pertama adalah apa? Akhlak.
Guru sedang ceramah tuh kan, nyomain handphone. Contoh kayak gitulah. Nah, contoh. Tidak adab itu. Bagaimana? Perhatikan. Didengar. Ambil ilmu dan diamalkan. Jadi ilmu itu gunanya untuk diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan mubazir, tidak ada artinya. Jadi apapun ilmu yang diajarkan oleh guru kita untuk kehidupan kita, masa depan dunia akhirat, diamalkan. Akhlak. Di antaranya sikap sifat kerasulan atau kenabian yang terkenal itu apa itu? Sidik. Sidik apa artinya? Hah? Benar. Selalu berkata dan berbuat benar. Bukan benar saja. Selalu dijaga itu. Kalau kita benar, kalau kita jujur, insya Allah ujian aman. Tidak perlu diawasi sama guru, aman juga itu. Dompet awak tercicir di jalan tua hilang, bersobok beli itu. Kenapa? Orang sudah jujur semua. Tidak akan hilang, dipastikan. Tidak akan ada datang terlambat. Tidak akan banyak alasan. Macet pak, ini pak, belum makan pak, belum ini, wang. Ada saja itu. Kenapa? Kejujuran. Penting sekali. Yang kedua, apa sifat Rasul? Yang terkenal saja. Amanah. Ingat, bapak ibu guru kita mengamanahkan ke kita. Ada tugas ini, kegiatan ini, pelajaran ini, laksanakan. Kalau tidak, berarti kita menyia-nyiakan amanah. Idza du'atil amanah fantasilu sa'ah. Kalau amanah telah disia-siakan, tunggu saat kehancuran pasti datang. Jadi amanah tidak boleh disia-siakan. Kita disuruh orang tua kita dimasukkan ke sekolah kok untuk apa? Belajar. Yang benar belajarnya. Ada orang tua kita menyuruh merokok. Jangan merokok. Contoh kayak gitulah. Di sini tidak ada yang perokok. Ya, nggak ada yang ngaku. Oleh sebab itu, hati-hati, amanah. Jangan salah guna kita. Kita punya handphone masing-masing, mana tahu? Coba yang punya handphone angkat tangan. Nggak, bapak ingin tahu saja. Nggak apa-apa, nggak apa ambil loh. Gunung handphone banyak-banyak adalah dua, paling dijual 1-2, oh masya Allah banyak juga ya. Yang punya handphone sendiri ya, bukan punya emak kita ya. Lumayan adalah gitu kan. Ingat, handphone itu amanah. Jangan salah guna. Di zaman dulu tidak ada itu, di zaman Rasul tidak ada handphone. Maka manfaatkanlah handphone tersebut untuk kebaikan. Kalau ada kita memposting foto-foto, video-video yang membuka aurat, tarik sesudah ini. Cabut lagi. Mana tahu besok pagi atau lusa nanti sore kita meninggal. Kalau meninggal berarti kita meninggalkan dosa jariah. Sepanjang hidup sampai nanti hari kiamat, sampai satelit itu masih ada ya baru dosanya akan tetap dihampuan. Kalau bahasa Minang dihampuan. Bahasa Indonesia dipanganto, dihampakkan, dicempak. Maksudnya dicempakkan? Dihempaskan. Ah iyalah, berang saya mah. Serius sekali pakai kacamata ya. Cuma 1, 2 pakai kacamata. Ya, dihempaskan. Ayo bolehlah. Dihempaskan kepada kita. Aneh lu bunyi ya dihempaskan ya. Ya bahasa Minang salah, diampuan kawa. Sampai nanti walaupun kita sudah berada di alam barzah. Hati-hati itu. Jangan sampai kita mewariskan dosa jariah. Tapi wariskanlah pahala jariah, kebaikan. Contohnya, apa yang bisa? Ilmu berhitung, matematika, kita ngerti, paham. Nggak dapat dia kan matematika awak. Mohon maaf, Bapak Ibu guru-guru matematika. Nah, gitu. Nggak cuma cara saja seperti itu. Ya, matematika, pandai kita, ngerti kita. Buat video pendek itu 1 menit, 2 menit. Apa yang bisa kita posting itu dicontoh sama orang menjadi amal jariah bagi kita. Ibu-ibu, ini ibu-ibu ya?
Anak-anak ya. Apa yang bisa kita? Ilmu, agar menjadi ilmu yang manfaat, buat posting itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak, maka tidak ada ilmu manfaat bagi kita. Jadi oleh sebab itu, hati amanah. Jangan sampai tidak. Ada YouTube, isi YouTube dengan kebaikan. Ada Facebook, tuh Facebook, isi dengan kebaikan. Ada IG Instagram, isi dengan kebaikan. Ada Twitter, isi dengan kebaikan. Ya Twitter. Ada TikTok. Boleh iya. Boleh TikTok. Kenapa enggak boleh? Takut aja tuh. Masya Allah, itu ini yang kurang pasnya. Nggak pandai berjoget di depan. Ya kenapa? Ngapain harus berjoget di sana? Boleh antum lihat nanti TikTok bapak itu. Buka saja Herman Tanjung. Nggak ada joget di sana. Ceramah dos itu. Ilmu. Apa hukumnya memakai bigen? Ada. Apa hukumnya memotong alis mata? Ada di sono. Tidak harus joget-joget nanti masalah dia. Ya, itu salah guna namanya itu. Andaikan ada pisau silet, pisau tajam lah gitu kan, kita kasih kepada anak yang umur 1 tahun, kira-kira gimana? Aman nggak? Kenapa nggak aman? Ini memang tajam. Bahaya. Kenapa? Dia belum tahu manfaat. Coba kalau kayak kita banyak guna, bisa dimanfaatkan. Jadi oleh sebab itu, yang penting penggunaannya tuh untuk apa? Jangan sampai kita hidup sebentar ini mewariskan dosa jariah. Tapi wariskanlah, isilah media-media sosial itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu insya Allah akan mengalir kepada kita. Insya Allah. Penting bagi kita itu. Apalagi ini anak-anak sekolah teknologi itu kan ngerti semua. Nggak sama aja orang gaik-gaik kok doh. Oleh sebab itu manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi akhlak. Yang kedua yang dicontoh. Mau belajar kan? Pulang? Enggak sehari kok. Masya Allah. Semangat ya Pak ya. Atur isi ke rumah deh. Bisa ramai kok. Yang kedua, yang akan dicontoh ibadah. Yang pertama apa tadi? Akhlak. Yang kedua ibadah. Contoh ibadah yang terkenal. Yang laki-laki ada yang non muslim? Ada ya. Contoh ibadah yang terkenal? Salat. Berapa waktu sehari semalam? 5. Yuk, lai salat subuh tadi. Lai, alhamdulillah. Dia enggak karena takut ya kok. Ucik lah mah. Nih. Bang, ada salat subuh. Lai. Zuhur. Ada juga Zuhur lah. Hah? Itu mah kau zuhur lah. Ikut terlalu saleh nampaknya tuh. Hah? Ini. Aku saleh ya. Abang saleh tuh. Masya Allah. Bukan abang saleh yang diupin-upin ya. Kok mirip? Enggak lah. Ikut gak bala biasa. Masya Allah, luar biasa. Maaf ya abang saleh ya. Tapi enggak semuanya abang soleh itu enggak baik yang dipin-pin tuh. Anakmu abang soleh itu bencong. Mamu itu. Tengoklah tuh. Jadi enggak semuanya itu yang bisa ditelan mentah-mentah yang ada medsos itu. Filter, disaring. Jadi ibadah. Kalau memang kita contoh ibadah Rasul, setidaknya laksanakan yang wajib. Itu setidaknya. Kalau kita ingin sukses, kalau ingin sukses kita dunia akhirat, maka dekatkanlah diri kepada Allah. Insya Allah. Tapi kalau salat sudah diabaikan, salat sudah ditinggalkan, ingat, ndak akan salamai hidup awak, dijamin. Kayuh banah awak, banyak banah rumah, banyak kendaraan, banyak anak, banyak lebih nih. Ini belum masuk ya.
calon ya. Nanti di kelas 3 itu semester 2 antum belajar bab pernikahan nanti itu. Hah? Lah kelas 3, tapi semester 2 udah belajar. Wow. Oh, berarti tinggal praktek. Nah, iya, mana tahu jodoh nanti kan habis tamat sekolah kok. Mana tahu. Jangan khawatir pula kalau sudah ada ilmu kan tinggal mengamalkan nanti lagi. Tapi perbanyak, belum cukup di sono ya. Belum cukup itu baru dasar-dasarnya saja baru itu. Tapi ingat, masa depan kita maka jangan sampai ditinggalkan nilai-nilai agama. Kenapa banyak berantakan rumah tangga sekarang? Karena agama tidak dihidupkan dalam keluarga. Banyak yang konsultasi, banyak yang nelpon, banyak yang bertanya, istri yang bawa modeko, suami yang bawa modeko, bahatu buya, karena agama tidak hidup dalam keluarga itu. Kalau dihidupkan, insya Allah. Rasulullah itu juga punya istri, punya anak-anak dan cucu. Berapa istri Rasul? Siapa yang tahu? 4. Yang lain? Istri Rasul berapa? 2. Terus yang lain? Kompe sih kok, itu 2. Satu lebih baik. Ya kalau empe lebih baik itu balo lah. Hah? Yang tahu istri Rasul itu 15. Baca dalam kitab Purnama Para Madinah. Tapi ingat, ada orang yang menyatakan Nabi Muhammad itu mato keranjang. Kalau bahasa atau buaya, apa namanya tuh? Buaya ini akan setia selagi di air. Kalau sudah di darat namanya tuh. Ada orang menyatakan seperti itu. Kenapa? Istri Rasul itu banyak. Tapi ingat itu, yang gadis istri Rasul itu berapa orang? Tidak tahu dah. Tidak disampaikan sama guru-guru Wak. 1. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha. Yang lainnya jando, jando. Masya Allah. Yang lainnya jando. Gitu. Ternyata janda tuh hebat. Masya Allah. Tapi jangan minat pula jadi janda ya. Jangan. Ucapan itu, doa itu. Ya. Kenapa? Kata Allah, ya Muhammad, tuh suaminya gugur di medan perang, dia ada anak yatim, nikahi dia. Wanita yang sempat dinikahi oleh baginda Rasul dijamin balambin masuk surga. Nggak amin-amin dah. Nggak bisa, Nabi Rasul nggak ada lagi. Paling ustaz paling yang itu kan. Berdoa lah dapat suami ustaz gitu kan. Kok indah, Masya Allah, menyelamatkan awak dunia akhirat. Malah sekarang banyak yang kontak itu, tolong carian minantu mboje buya yang ustaz gitu kan. Nggak apa-apa, itu kan cita-cita tertinggi itu. Kenapa? Karena masalah ibadah. Kalau ibadah kita jaga, insya Allah dalam rumah tangga itu rukun, damai. Itu yang samawa itu, sakinah, mawadah, warahmah. Tapi kalau agama tidak dihidupkan, tidak ada. Tapi kalau agama tidak ada, nangka dimasak besok pagi doh, bang, nangka dimasak dah sudah bang, tidak ada. Aku puasa sedia, nah itu kan. Baralah mau puasa bang, ya sampai ada, nggak seminggu kok, ndak ada gitu kan. Tapi abang cari yang lain, janganlah bang gitu kan. Ya hati-hati ya. Jadi bagaimana kita siapkan tata masa depan kita, dunia dan akhirat, contoh kehidupan Rasul dari akhlak, ibadah, jangan sampai kita berpedoman kepada yang lain sementara baginda Rasul kita abaikan. Kalau laki-laki idolanya itu siapa itu seringnya itu? Kalau anak muda kok Mandarin apa? Yang anak muda ini film-film apa yang idola biasanya? Korea. Kalau perempuan Koreo. Laki-laki Korea, perempuan Koreo.
Ya terserahlah. Jadi oleh sebab itu, kalau itu yang idola kita, lihat dulu bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya. Indak ganteng, senang kali celi doh. Indak gagah saja doh. Gagah itu sesaat, sebentar. Umur lah 70 tahun lagi gagah je lah. Lah karipui sadoe. Ndak ada artinya. Jadi makanya mawaddah warahmah itu di situ, cinta dan kasih. Cinta itu saat kita masih kuat, tegar dan segalanya kita wah. Tapi setelah itu tidak ada apa-apanya lagi. Jadi oleh sebab itu kepada anak bapak semuanya, mari kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapat syafaat. Dan yang terakhir, kalau kita mencintai Rasul, sering menyebutnya. Menyebut? Tuh, menyebut? Itu. Berapa banyak kita selawat kepada Rasul? Penting. Kita kan mungkin cinta kepada Yayang awak, ya kan? Mana tahu ya Sawana tuh Rio tuh mah itu kan. Jago lalok tu bro. Yayang gitu kan. Apa saya WE-nya dulu. Pasal piaman ka WE tu mah. Berang tu wah mah. Lah 2 kali wah berang tu. Lah. Kalau alun jago lah dok, ini saya lihat dulu Instagramnya dulu. Yayang bangun gitu kan. Mana tahu disangkau kalian saya muda gini ke apa kamu muda lah dulu tu. Dulu ndak lu dah duit dah. Apa tokok no? Jago sini kan enggak ada. Zaman dulu ndak ada. Zaman dulu beliang-beliang main hari-hari saja. Jadi kalau kita cinta terhadap sesuatu, sering sebut namanya. Sering sebut namanya. Cinta kepada Rasul, sering sebut nama Rasul. Muhammad begitu tidak, tapi baca salawat kepada Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi perbanyak salawat. Jangan sampai kita cinta terhadap Nabi, mengharap syafaat Rasul, tapi kita tidak kenal dengan Nabi dan Rasul itu sendiri. Maka oleh sebab itu, mari kita dalam momen peristiwa peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bagaimana? Satu, mencontoh akhlak. Yang kedua, mencontoh ibadah. Yang ketiga, banyak menyebut Rasul dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikirain tadi ada nasyid nyanyinya tadi itu kan. Kan ada nyanyi nabi-nabi itu tuh, banyak selawat-selawatnya itu. Maka biasakan itu. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan hari kan sudah mulai gitu. Jadi dalam kegiatan kita ini jangan hanya sebagai rutinitas, tapi kita amalkan nasihat para guru kita, nasihat para ustadz dan ustazah, nasihat orang tua kita. Amalkan. Ingin kalau hidup kita berkah dunia akhirat, insya Allah. Demikian saja dalam penyampaian nambo tadi. Kok kurang lemak manihi, racik bawang dek kurang alui, hirono picik dek kurang kuni, atau masakan talambi mata, maafkan nambo tentang itu. Lain dimaafkan hadirin. Alhamdulillah, jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kok indak dijanjang ngomonanya, indak ditangguh hambut turun, mungkin tak ada orang di lompatan lupuh di kaki nan kapatah, tak ada gadiang nan tak rata, tak ada tupai nan tak gawah, yang qadim hanyalah Allah. Maka mengangguk salah ke Allah kita tahu taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Demikian saja untuk selanjutnya. Nanti kalau seandainya siaran ulangnya, lihat di YouTube, buka saja nanti Erman Tanjuang. Ndak formasi mau dia tahu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا